Nah, kalau kita tidak berusaha menjaga tali silaturahim, ada beberapa faktor penyebab putusnya tali silaturahim. Kita coba bahas beberapa agar kita bisa paham. Karena kita hidup di zaman saat materialisme mendominasi kehidupan kita. Kita sibuk kerja dari pagi sampai pagi kadang-kadang. Hak-hak keluarga mulai terabaikan. Padahal jarak udah bukan halangan. Kita memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh Imam Bukhari. Imam Syafi'i nggak bisa video call. Kita pakai data banyak, video call bisa. Orang tuanya nggak dihubungin, subhanallah. Kita hitungan detik bisa nyambung sama yang di benua lain. Alangkah ruginya kalau kita nggak manfaatin itu semua. Orang zaman dulu tanya sama bapak-bapak yang lebih senior, itu kalau mau tali silaturahim tuh mau nelfon nggak ada telepon, berangkat sampai sana sebulan nggak ada orangnya, pulang lagi. Kita sekarang udah bisa janjian, tapi kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang zaman dulu lebih berkah, karena kita lebih mementingkan dunia. Kita lihat banyak orang-orang yang lebih peduli sama teman dibandingkan peduli sama keluarga. Hari Ahad main sepeda yuk bro, ayo sebelum subuh udah berangkat. Ibunya mau datang, nanti aja bu, bulan depan. Aneh ada janji. Dan ini kadang disebabkan oleh ketakwaan yang melemah. Dia nggak peduli tuh ketika dia memutuskan tali silaturahim yang mestinya disambung. Dia nggak peduli dengan pahala yang Allah siapkan. Dia lebih milih jogging car free day daripada silaturahim. Padahal manfaatnya lebih pasti. Umur kita dipanjangkan ketika kita menjaga tali silaturahim. Jadi kalau mau umur panjang apa tadi resepnya? Jaga tali silaturahim. Kadang juga penyebab putusnya yang lain celaan yang berat. Ya, yang pertama tadi apa? Ketakwaan yang melemah. Yang kedua celaan yang berat. Gimana contohnya Ustaz? Kadang gini. Kalau lagi saling berkunjung, udah lama nggak ketemu, saudaranya dia hujani dengan celaan. Apa dia katakan kalau ada yang datang? Masih hidup lu bro? Masih hidup? Kirain udah meninggal, udah 2 tahun nggak kelihatan. Tega kan? Orang mau jaga silaturahim malah dicela. Dan celaan ini membuat dia jadi udah, aneh nggak mau datang lagi. Itu juga bahaya. Sebab yang lain adalah telatnya pembagian waris. Kok bisa tak? Ketika seseorang menunda pembagian harta warisan, ya, ketika ada yang meninggal, dalam syariat Islam harta waris harus segera dibagi. Kadang mereka nggak mau bagi karena ada alasan malas, atau ada memang dia punya harta dia nggak mau dibagi, dia pengennya dia kuasain sendiri. Semakin lama menunda pembagian harta waris, semakin ada jarak di antara keluarga tersebut. Timbul rasa curiga, timbul rasa saling benci. Karena yang perlu sama yang nggak perlu kan beda kebutuhannya. Yang perlu dia perlu buat makan nanti besok. Yang nggak perlu dia merasa udah nanti aja. Dan ini menyebabkan permusuhan di antaranya. Akhirnya perkara ini jadi ruwet. Kakak nggak mau ketemu sama adik, ya kan? Adik nggak mau mengunjungi ibu. Akhirnya silaturahim menjadi putus.
Sebab yang lain adalah memberatkan. Ternyata tali silaturahim itu bisa putus karena jika memberatkan. Ada orang yang kalau misalnya keluarganya datang, dia siapin itu semua menu. Mau menu Eropa, silakan sebelah sini. Menu Italia sebelah sini. Menu Sunda di depan. Dia menjamu seseorang secara berlebihan. Memang dalam Islam kita diperintahkan menjamu tamu, tapi tidak berlebihan. Akhirnya saudaranya yang datang sungkan. Wah, kalau aku datang ini semua disiapin, memberatkan tuan rumah. Akhirnya dia merasa, udah deh, jangan datang lagi, nanti malah jadi nyusahin. Sebab yang lain adalah kesombongan. Kita harus hati-hati. Kadang ketika kita bekerja, Allah takdirkan karir yang bagus, jabatan kita tinggi, atau kita menjadi pedagang kaya, pengusaha yang ulung, dia berubah menjadi sombong kepada keluarga dekatnya. Dia menganggap ziarah atau berkunjung kepada keluarga itu hina. Aku kan orang kaya, aku kan orang penting, kalianlah yang datang ke rumahku. Masa aku datang ke rumah orang yang di pinggir gang? Ini kesombongan yang berbahaya. Dia merasa orang yang paling sukses dalam keluarga dan hanya dia yang berhak dikunjungi. Dia tidak perlu kunjungi orang-orang yang lain. Alhamdulillah. Siapapun kita harus sadar. Semua rezeki yang Allah titipkan bisa Allah ambil, dan tidak menjadi pintu kesombongan bagi kita kepada keluarga kita. Bisa jadi saudara kita ada yang supir ojol, bisa jadi ada yang tukang gado-gado, tapi bukan berarti dengan itu kita memutuskan tali silaturahim. Dan sebab yang terakhir, perpisahan yang lama. Ada kalanya ketika seseorang terputus komunikasinya dengan saudaranya, jarang ketemu, jarang telepon. Awalnya apa? Awalnya kita nunda-nunda berkunjung. Udahlah, bulan depan aja, sekarang masih sibuk. Bulan depan, udah bulan depannya lagi. Akhirnya nggak berasa udah 1 tahun nggak ketemu. Dan dia pun terbiasa dengan putusnya dengan keluarga. Dia merasa nggak apa-apa lah, yang penting anak hidup dengan anak istri anak sendiri, nggak perlu keluarga lain. Akhirnya dia nggak kenal dengan keluarga. Anak-anaknya nggak tahu siapa pamannya, siapa tantenya. Akhirnya menjadi orang-orang yang kikuk dan putus silaturahmi. Makanya pada kesempatan ini di halal bihalal Bapeten tahun 1446 Hijriah ini, kita jadikan tolak titik balik agar kita menjadi muslim yang lebih baik lagi. Kita perbaiki diri kita. Kita baik sama rekan kerja kita. Kita komit sama pekerjaan kita. Karena ketika kita bekerja, ketika kita tanda tangan, ketika kita sepakat dengan gaji yang kita terima, kita sudah menjual waktu kita, tenaga kita. Oleh karena itu, janganlah kita berkhianat. Kita jaga benar-benar, karena akan ada hari-hari di mana kita berdiri di hadapan Allah, di mana semua amal soleh udah gak ada manfaatnya. Semua dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara detail, dan di situ akan diperlihatkan kebaikan dan keburukan kita.